Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas metode yang kedua dari metode terbuka, yaitu metode secant. Nah, metode secant ini ditemukan sebagai perbaikan dari metode Newton-Raphson. Metode ini melakukan pendekatan kurva dengan garis secant yang ditentukan oleh dua titik awal ya. Jadi kalau kemarin di Newton-Raphson hanya ada X0, jadi kalau di Newton-Raphson kemarin bonus iterasi ke 0 itu sudah, di secant berarti kita dikasih bonus X0 dan X1, sehingga kita akan mendapatkan nilai X2. Jadi kalau kemarin X0 di Newton-Raphson bonus, kita harus cari iterasi di X1, iterasi di X2. Minimal kita punya dua kali perhitungan yang agak sulit. Kalau di metode secant kita cukup satu kali menghitung untuk sampai ke iterasi kedua ya, X2. Nah, pada prinsipnya metode ini memperbaiki Newton-Raphson pada metode gradiennya. Jadi kalau kemarin gradien Newton-Raphson itu diambil dari turunan pertama suatu fungsi ya. Dari turunan pertama suatu fungsi. Nah, ada kalanya fungsi itu sangat susah diturunkan atau bisa jadi tidak punya turunannya. Karena pada kasus kompleks, kasus-kasus dunia nyata, kita lebih banyak menemukan fungsi-fungsi yang rumit daripada menemukan fungsi yang lebih mudah. Nah, jadi rumus pada Newton-Raphson ini itu digantikan dengan dua titik pada kurva ini ya. Jadi kalau kurvanya yang berwarna kuning ini, maka akan didekati oleh perpotongan garis pada dua titik itu. Jadi garis lurus dipotong pada kurva ini. Kalau pada Newton-Raphson hanya satu titik, yaitu garis singgung gitu ya. Kalau ini garis perpotongan ya, perpotongan dengan kurva. Sehingga dari sini kita dapatkan konsep segitiga. Jadi ini ada segitiga, kalau dilihat ada segitiga A, B, E gitu ya. Dan segitiga kecilnya adalah D, C, E. Dengan konsep kesebangunan, kita akan peroleh perbandingan seperti ini. Jadi inti dari metode secant itu adalah sebenarnya perbandingan yang sudah kalian jumpai di SMP kelas 8 ya kalau tidak salah. Nah, kemudian tinggal dijabarkan bahwa AB itu akan setinggi dari fungsi kurva tersebut gitu ya, ini yang dimasukkan ke dalam X, ini dia fx. Sama juga dengan DC, berarti karena ini pada X-1 dia fungsi yang disubstitusikan X-1. Kemudian AE-nya adalah XK dikurang dengan X-1 ya. Ini, karena dia hanya sedikit ini. Kemudian DE, AE-nya itu tadi adalah XK dikurang dengan X-1. Kemudian DE-nya adalah XK-1 dikurang XK plus 1 ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian bingung ya. Tapi intinya sebenarnya kalau ditanyakan konsep sederhana dari metode secant ini adalah perbandingan antara dua segitiga yang sebangun. Nah, jadi ruhnya itu ada di situ. Masalah penjabaran rumusnya itu urusan belakang ya. Jadi kita coba flashback ke belakang bahwa banyak aplikasi ataupun algoritma yang dalam dunia komputasi itu sebenarnya menggunakan prinsip matematika yang sederhana ya. Jadi seperti biseksi kemarin hanya metode bagi dua ditambah dibagi dua. Berikut juga Newton-Raphson ya yang mudah rumusnya. Kemudian yang ini hanya menggunakan metode kesebangunan dari
2 segitiga. Jadi mudah-mudahan dengan kuliah ini yang kita pelajari secara konsepnya, nanti kalian bisa menemukan rumus-rumus yang lain. Jadi tidak perlu terlalu jauh menemukan ide di kalkulus gitu ya, sampai integral berlipat-lipat gitu ya. Nah, bisa jadi rumus-rumus yang sehari-hari, rumus-rumus yang ada di adik-adiknya yang SMP bisa dipakai. Tergantung nanti idenya, tergantung dari berpikir kritisnya sampai mana. Oke, lanjut ke sini. Seperti biasa, setelah kita temukan rumus utamanya gitu ya, dari awal gitu ya sampai sekarang, yang saya tekankan itu adalah bagaimana teknik perulangannya gitu ya. Jadi kalau saya rasa sudah 4 kali kita menggunakan metode gitu ya, dan teknik perulangannya sama, yang berbeda itu hanya rumus iterasinya itu ya. Jadi yang ini yang berubah. Memang ini agak kelihatan lebih sulit gitu ya. Ini akan banyak, dan jika memang kalian jeli, ini seolah-olah akan sama dengan rumus regula falsi ya. Ini regula falsi ini kok hampir sama dengan rumus ini. Tapi nanti bisa kita cek gitu ya. Di situ ternyata ada beberapa perbedaan yang mendasar. Yang jelas yang pertama, regula falsi itu metodenya tertutup, sedangkan yang ini terbuka ya. Dan ada yang lain. Oke, kita balik ke sini. Ini iterasi pada Newton-Raphson sama, masalah ya, iterasi pada metode secant ya, sama persis dengan sebelumnya. Nanti yang berubah di sininya. Oke, kelihatan agak rumit. Oke, jadi fx0 dan fsk cek konvergensinya seperti biasa, tetapi tidak sampai mempertimbangkan tanda plus atau minus. Ini tidak perlu, karena dia sudah dijamin oleh metode terbuka. Terbuka itu tidak harus memperhitungkan tanda. Kemudian selalu setelah mencari X gitu ya, X yang baru, kita akan cek konvergensi dengan toleransi, atau dengan C yang konstan, atau dengan nilai fungsi yang sudah 0. Oke, langsung ke contoh. Seperti ini, seperti biasa. Jadi nanti kalau ujian silakan dipersiapkan, bisa saja soalnya 1 gitu ya. Tentukan salah satu akar dari fungsi sekian gitu ya, dengan metode A, regula falsi, biseksi gitu ya, Newton-Raphson, metode secant misalnya ya. Jadi agak hemat soalnya, jadi kalian harus bersiap dengan itu ya. Di soalnya sama, sudah sering dibahas gitu ya, cuma ini metodenya kita ganti menjadi metode secant. Jika diberikan nilai awalnya x0, kita ambil 0, dan x1 sama dengan 2,5. Ketelitiannya sampai 2 desimal. Seperti biasa ya, maksudnya misalnya 1,23. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, pertama sekali kita cek konvergensi, yaitu dengan cara mencari fx0 gitu ya, dan fx1. Ini modul ini akan sedikit lebih detail, karena tadi ya rumusnya ini agak sedikit lebih panjang gitu ya, maka akan dipisah secara bertahap gitu ya. Jadi kita masukkan fx0-nya, kita masukkan nilai x0 ke dalam fungsi ini, maka didapatkan 6 gitu ya. Kemudian kita masukkan x1-nya, didapatkan negatif 0,25. Maka pada iterasi ke 0 kita sudah dapat ya x0 yang tadi saya bilang bonus. Kemudian nah ini, sehingga didapatkan, kita belum punya yang ini, kita juga belum punya yang ini. Jadi kalau mau lebih simpelnya, yang ini tidak usah dihitung, karena tadi saya bilang iterasi ke 0 itu kan bonus ya. Jadi iterasi ke 0 itu bonus. Bisa juga menggunakan tabel ini, atau nanti kita menggunakan tabel Excel yang lebih gampang.
Sehingga kita cari nilai yang sudah ditentukan. X1. Jadi X0, X1 bonus, iterasi ke 0, aman. Iterasi ke 1, aman. Berarti dia akan dikerjakan untuk iterasi yang kedua. Jadi kesini sebenarnya udah masuk iterasi kedua nih. Jadi kenapa kedua? Karena kita menghitung X2. Nah, dengan bantuan rumus yang tadi ya kita masukin X1. Jadi untuk nyari X2 kita perlu dua nilai awal gitu ya. Kenapa X0 bonus gitu ya? Karena dua nilai awal sebelum X0 tidak ada X-1 dan X-2 gitu ya. Kalau dalam fisika kan selalu ada T0 gitu ya, awalnya T0, T1, T2, tidak pernah T-1, T-2 gitu ya. Ini sama ini seperti di numerical method ini, dia X2 paling minimal dia harus di X2. Kalau di X1, dua berikutnya adalah sebelumnya adalah X0 dan X-1. X-1 tidak pernah ada. Sehingga nilai yang paling pertama kita hitung itu adalah X2 ya. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada di atas, kita masukkan X1 dikurang ini gitu ya. Terus dikalikan, ya, hasilnya diperoleh X2-nya 2,4. Kemudian seperti biasa kita cek konvergensinya, karena ini akan berfungsi untuk rumus X3 ya, berikutnya ya. Nah, ini penjabaran ya, ini jangan bingung ya. Jadi ini hanya suatu penjabaran, intinya sebenarnya ada di sini. Nah ini, oke, saya pinjam sini ya. Oke, ini intinya di sini. Ini intinya harus paham di sini. Oke. Nah berikut juga. Oke, jadi ini karena sudah kelihatannya udah metode yang kelima ya. Jadi metode keempat ya harusnya, karena Newton-Raphson kemarin ada 1 dan 2-nya. Saya cuma mensimulasikannya sampai X2 gitu ya. Jadi kalau nanti mau ngitung X3 berarti ya tinggal ganti rumus yang ini menjadi X3 sama dengan X2 dikurang Fx2 dibagi Fx2 dikurang Fx1. Ini X2 dikurang X1. Nah, jika dikerjakan lebih detail gitu ya. Nah, ini kita dapatkan tadi. Ini salah satu bentuk format tabel saja ya. Nanti kalau kalian lihat di Google bisa banyak bermacam-macam. Apalagi nanti kalau menggunakan MATLAB, nah, tabelnya ini tidak akan kelihatan lagi. Nah, sehingga didapatlah hasilnya seperti ini. Dia ditemukan pada iterasi yang ke-9. Yaitu nilainya itu adalah 2. Karena nilainya sudah 0. Oh, berarti yang disembunyikan ini 0 ya. Nah, ini terlalu disembunyikan. Di atas tadi ada nilai awalnya. Oh, tidak ada ya. Nah, jadi dia menggunakan prinsip yang ketiga, yaitu pada saat berapakah X-nya gitu ya. Sehingga diperoleh nilai Fx-nya gitu ya, sama dengan 0. Jadi pada kasus ini yang didapat nilai hampirannya itu sama persis dengan nilai eksak. Oke, itu ya. Jadi hanya dihitung sampai X2, nanti boleh dilatihankan lagi, dicoba untuk X3-nya. Atau kalau memang ingin disimulasikan dengan Excel, kita coba ya. Kita punya data awal tadi. Cuma nanti kalau walaupun kalian menggunakan Excel, kalian harus menuliskannya kembali ke konsep ya, seperti biasa. Jadi dilatih bagaimana bisa menerjemahkan Excel itu ke dalam konsep lagi. Jadi kita punya persamaan Fx sama dengan X kuadrat minima X tambah 6. Nilai awalnya adalah 0 dan 2,5. Jadi saya buat 3 kolom aja, iterasi X dan Fx ya. Ini yang pertama berarti
X, ini bacanya X0 gitu ya, nilainya 0, X1 2,5. Nah, seperti yang diminta di rumus itu, rumus yang tadi itu mengatakan bahwa X2 itu diperoleh dari X1 ya, dikurang Fx1. Oh, berarti kita harus cari dulu nih nilai fungsi dari masing-masing, yaitu dengan cara sama dengan nih, di kuadrat dikurang 5 kali ini plus 6. Oke, saya yakin kalian pasti bisa, karena sudah uji kompetensi ya, udah ikut CLCP. Nah, mudah-mudahan sudah lulus semua. Nah, ini tinggal ditarik hasilnya. Nah, jadi yang validnya itu 2 ini ya, yang lainnya itu masih belum valid. Nah, kemudian dari data ini kita dapatkan bahwa dari rumus tadi dia minta untuk nyari X2, ini kan X2 ya, diperoleh dengan cara X1 dikurang fungsi X1 dibagi, kita kasih tutup kurung lagi, fungsi X1 dikurang X0. Kita tutup. Oke, dikali X1 dikurang X0. Oke. Oh, hasilnya berapa? 0. Salah ya. X1. Kita ulangi. Hasilnya adalah X1 dikurang dalam kurung fungsinya dibagi dengan fungsinya lagi X1 ya. Oh, dikurang yang atas itu, ternyata salah yang tadi. Dikurang yang ini gitu ya. Terus dikali X1 kurang X0. Oke, 2,4. Kita cek hasilnya 2,4. Seperti biasa tinggal di drag, ditarik. Sama ya. Jadi nilainya ditemukan di 2X yang terakhir, karena sudah didapatkan fungsinya bernilai 0. Jadi ini merupakan akar atau solusi dari persamaan ini. Jadi sengaja saya ambil contoh yang mudah gitu ya, yang diakarkan biasa sebenarnya bisa. Ini menandakan bahwa metode numerik bisa digunakan untuk konsep yang mudah atau yang sulit sekalipun. Oke, sampai di sini. Jadi intinya tadi ada di rumusnya ya, jangan lupa. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Kita akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh dikonsultasikan melalui Classroom. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.